Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 6 penawar sakit hati terbaik yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang permasalahannya, hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak terlepas dari kekhilafan. Sebab-sebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang simpel hingga masalah besar dapat menjadi penyebabnya. Misalnya bermula dari perbedaan pendapat, adanya konflik, atau ketidakserasian, sehingga iri hati dan dengki. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka akan tidaklah sehat hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari rohnya. Nauzubillahiminzalik. Bagaimana menangani rasa sakit hati agar tidak menjemput dosa pada kita sendiri? Antara petua-petua yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dijadikan penawar sakit hati adalah yang pertama, muhasabah diri. Muhasabah diri berarti introspeksi akan dirinya sendiri, menghitung diri dengan amal yang telah dilakukan dari masa-masa yang telah lalu. Manusia yang beruntung adalah manusia yang tahu akan dirinya sendiri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, seharusnya lah kita melihat diri kita sendiri. Mungkin kita sakit hati oleh kata-kata saudara kita, padahal dia tak bermaksud menyakiti. Coba bertanya pada diri sendiri, mengapa saudara kita bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan kepadanya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki adalah beberapa ruang yang menjadi pintu bagi setan untuk memasuki hati manusia. Angan-angan yang berlebihan dapat membuat seorang buta dan tuli bila tidak dilandaskan iman. Seseorang yang berangan-angan cenderung akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dicintainya. Demikian sifat iri hati dan dengki. Sifat ini berasal dari kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat material, kehormatan, dan pujian. Manusia tidak akan tenang bila dalam hatinya ada sifat ini. Manusia juga tak akan pernah merasa bersyukur karena selalu merasa kurang. Ia selalu memandang ke atas dan seolah-olah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan melebihi dirinya. Maka hapuslah terlebih dahulu sikap cinta dunia sehingga dengki menghilang. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Bila marah telah timbul dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa mempertimbangkan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami akan membaliknya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, memupuk sifat pemaaf. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah, dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaulah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Hakim dan
At-Tirmidzi. Yang kelima, husnuzon atau berprasangka baik. Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Sukakah sebagian kalian mengejek kebagian yang lain? Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ada kalanya seorang muslim berburuk sangka terhadap seorang muslim lainnya sehingga dia memperkecilkan orang lain. Ia mengatakan macam-macam tentang orang lain dan mengatakan dirinya lebih baik. Tentu perkara ini yang tidak benar. Setiap muslim harus mengawasi diri terhadap titik-titik yang cenderung untuk memancing tuduhan, agar orang lain tidak berburuk sangka kepadanya. Yang keenam, ikhlaskan diri. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apalagi Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah yang menggantungkan harapan. Nah, kesimpulannya, memaafkan adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi dan yang terindah. Sebagai balasannya, kita akan menerima kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kadangkala sulit membiarkan cinta membimbing kita pada saat hati kita disakiti oleh orang lain. Tetapi biarpun luka hati itu kecil atau besar, kita tidak akan boleh benar-benar bahagia sebelum memberi maaf. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.